teman-teman memanggilku Siti. Aku seorang santriwati yang selalu bangga akan statusku saat ini. Aku hanya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman terbaik dari sebuah tragedi yang mengubahku dari mulanya benci menjadi mencintai. Ya, mungkin semua tragedi ini sudah tercatat rapi oleh Sang Ilahi. Di sini, di tempat bersejarah ini, di tangga masjid yang selalu dihiasi bunga-bunga nan berseri, di mana jadi tempat favoritku setiap hari, yang mana diri selalu bersua dengan pagi dan mentari. Bukan sekedar takjub akan kuasa Sang Ilahi, tapi juga berusaha merangkum tentang semua kenangan yang terjadi pada diri dalam lembaran buku diari. Masih tergambar jelas di ingatan ayah dan ibu, mereka memaksaku melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Jujur, sebenarnya waktu itu hati kecilku berontak atas keputusan sepihak ayahku. Tapi apa mau dikata, lebih baik menurut daripada menanggung sengsara akibat membangkang perintahnya. Akhirnya, aku sampai di sebuah kampung pembeda. Ya, begitulah orang-orang menjulukinya, dengan kubah hijau sebagai ciri khas kebesarannya. Sebuah kampung yang katanya dibangun oleh 9 jiwa. Dibangun dengan harapan kelak bisa mencerdaskan generasi muda. Dibangun untuk mencetak kader-kader pemuka agama berakhlak mulia. Tidak ada yang mempesona darinya, hanya bangunan tua yang bisa ambruk kapan saja. Tak ada tempat nyaman untuk membaca. Tak ada pula tempat untuk mengakses dunia maya. Apalagi fasilitas yang jauh dari kata istimewa. Sesuai julukannya, kampung itu benar-benar berbeda. Ia dibangun di tengah-tengah hutan belantara. Walaupun sedikit terpaksa, akhirnya hati kecilku mengalah juga, mencoba menerima sebuah kenyataan yang ada. Aku benar-benar frustasi, seakan enggan menjalani hidup sebagai santriwati. Tapi diri tersadar kembali, aku bukan anak kecil lagi. Aku tak mungkin mengecewakan ayah dan ibunda lagi. Setelah beban besar yang mereka pikul demi sebuah materi, setelah semua pengorbanan yang mereka berikan untuk diri ini, rasanya jahat sekali jika merusak sebuah harapan yang mereka impi-impikan sejak bahari. Aku mulai menikmati hidup sebagai santriwati. Walau masih ada rasa terpaksa dalam diri, tapi itu tak sekuat ketika pertama kali aku menapakkan kaki di penjara suci ini. Aku mulai bisa beradaptasi, mulai bisa mengikuti semua kajian yang ditata rapi oleh Pak Kiai. Mulai bertukar nama dari santriwati ke santriwati, mulai mendapati hal-hal baru yang sama sekali belum pernah aku temui, mengerjakan semua kebutuhan diri secara mandiri. Aku mulai menikmati pada apa saja yang aku lakukan di tempat ini. Selalu kujalani dengan senang hati. Dari menjalankan kewajibanku sebagai muslimah sejati, melaksanakan sholat supaya pondasi agama ini tetap berdiri, dan menyiapkan sebaik mungkin hafalan Quran untuk disetorkan kepada para pemuji. Di mana ketika subuh menjelang pagi, saat matahari datang menyapa bumi, pemandangan yang indah dan menyejukkan hati. Ya, pemandangan saat sibuknya para santri menghafal kalam ilahi di selasar masjid yang tersusun rapi. Sebagian dari mereka ada yang sedang bersua dengan garangnya para pemuji, dan sebagian yang lain telah kembali mempersiapkan diri untuk berperang kembali demi sebuah ilmu dan materi.
pemandangan yang teramat istimewa untuk diri ini. Ketika semua persiapan sudah tertata rapi, biasa kami langsung bergegas ke kantin untuk menyantap menu sarapan favorit kami, yang tentunya dimasak oleh koki terbaik di pondok pesantren ini. Koki yang selalu mengerti kami dan selalu sabar melayani ratusan para santri setiap hari. Sedikit memuji, bagi kami, makanan racikan mereka mungkin yang terbaik di pondok ini setelah ibu kami. Tepat jam 8 pagi, bel yang suaranya selalu memekakkan telinga dan sanubari pasti selalu berbunyi, menandakan proses belajar mengajar akan segera terjadi. Biasanya, kami harus bergegas memasang sepatu dan pergi, supaya tidak terlambat mengikuti kegiatan belajar di pagi hari. Dan tentunya, untuk menghindari hukuman dari para ustadz maupun Pak Kiai. Bagi yang terlambat, ya harus siap berdiri di bawah teriknya sinar matahari. Proses belajar mengajar pun dimulai. Para guru sibuk menjelaskan materi yang sudah disepakati. Dan tentunya, kami harus bisa memahami apa yang sudah diajari. Disinilah jiwa dan batin kami diuji. Masing-masing dari kami harus punya motivasi tinggi. Motivasi yang selalu membuat diri bersemangat mengais ilmu dan materi. Supaya tidak menyesal telah jauh-jauh datang kemari jika tak ada yang didapati dalam diri. Setelah sekian jam menghadapi berbagai materi, azan zuhur pun berbunyi. Pertanda, proses belajar mengajar harus berhenti, di mana kami harus ke masjid untuk menunaikan kewajiban kami, melaksanakan sholat dan sedikit menghafal kalam ilahi. Ba'da asar adalah waktu yang paling ditunggu di kampung pembeda ini. Waktu yang kami gunakan untuk mengusir rasa frustasi. Setelah sehari penuh berperang demi sebuah ilmu dan materi, dengan berbagai eskul yang kami lakoni, seperti menjahit bagi yang santriwati dan bola kaki bagi para santri. Dan tentunya masih banyak lagi. Di waktu inilah para santri mengekspresikan diri, mulai menunjukkan bakat-bakat terpendam di dalam diri. Saat senja di ufuk barat mulai menyembunyikan diri, saat inilah lonceng paling sakral berbunyi tanda semua aktivitas harus berhenti. Semua harus bersiap untuk mandi dan menyiapkan diri lagi demi sebuah materi. Belajar kitab pada maghrib selalu jadi prioritas tersendiri, di mana diri selalu mengkaji kembali apa saja ilmu yang telah didapat hari ini, mencoba mengaplikasikan kepada diri dan kehidupan sehari-hari, tentang semua nasihat yang telah diberikan para kiai. Sebelum diri harus berpetualang kembali dengan indahnya dunia mimpi, benar-benar kenangan manis yang sulit terulang kembali. Semua kulakukan dengan senang hati dan tanpa beban dalam diri. Kini, aku benar-benar mengerti betapa indahnya hidup di penjara suci. Benar-benar seperti paket lengkap dalam hidangan sebuah nasi. Semua benar-benar tertata rapi di sini. Dari kebersamaan, tanggung jawab, disiplin, benar-benar suasana yang akan sulit ditemui di seluruh belahan bumi. Aku bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang kampung pembeda ini. Bagiku, ia yang terbaik dan akan selalu ada di sanubari. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih telah mengubah petaka itu menjadi cinta. Terima kasih telah mengubah jiwa yang dulunya jahiliyah sampai mengerti apa itu tulis baca. Terima kasih atas semua suka duka maupun bahagia. Terima kasih atas sebuah kenangan manis yang tertarapi dalam lembaran buku sederhana. Kampung Pembeda, nama yang pasti selalu terkenang sepanjang masa. Nama yang selalu aku agungkan di mana-mana. Nama yang selalu menggetarkan kalbu bagi siapa saja yang mendengarnya. Yang mana
Kemegahannya sudah tersohor di berbagai pelosok semesta. Dengan perbedaan dan semua ciri khasnya, ia tetap yang terbaik di dunia. Teruntuk Darul Furqanku, bangga pernah berteduh di bawah kemegahanmu.